Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, adik-adik, hari ini kakak-kakak guru sekolah minggu sangat senang sekali karena boleh berkumpul bersama dengan adik-adik untuk kita ibadah sekolah minggu bersama-sama. Adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian, Kasih Yesus Indah, Oh Indah. Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih tetap bersuka cita, masih tetap semangat walaupun kita ibadat melalui rumah, tapi adik-adik jangan patah semangat ya. Nah, kita akan mengangkat satu pujian lagi, tapi Kak Gita mau ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, I Love You Jesus. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love my family. Deep down in my heart, I love my family. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart.
heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti untuk uang persembahannya adik-adik boleh mengirimkan langsung ke nomor rekening gereja melalui bantuan papa dan mama, atau uang persembahannya bisa dikumpulkan pada saat ibadah sekolah minggu mulai normal kembali. Nah baik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, biarlah apa yang sudah kami beri boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah baik adik-adik, sebelum persembahan dijalankan, kita mau angkat pujian Bawa Persembahanmu. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan hati dengan sungguh-sungguh, kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau angkat satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti memaafkan.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami sudah bersorak-sorak bagi Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Tapi karena terlalu panjang, kakak nggak akan baca semua ya. Kakak bacanya cuma sampai ayat 10. Oke, kita mulai ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Di bawah perikop kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggur itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya, atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata pada Nabot orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah kuasa dan suruhlah Nabot untuk duduk paling depan di antara rakyat. Suruhlah juga 2 orang bersila untuk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah kasih itu tidak egois. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak suka marah-marah, kasih itu tidak sombong, kasih itu juga tidak cemburu, dan kasih itu tidak melakukan sesuatu yang jahat demi keuntungan diri sendiri, dan kasih itu juga tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang bernama Nabot. Nah, Nabot ini adalah seseorang yang memiliki kebun anggur yang sangat subur dan sangat bagus. Adik-adik yang baik, kebun anggur Nabot berada di samping istana Samaria, dan pada waktu itu raja yang memerintah di kerajaan Samaria adalah Raja Ahab, dan Raja Ahab ingin sekali untuk memiliki kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot karena kebun anggur itu sangat bagus.
Dan kemudian Raja Ahab segera pergi untuk menemui Nabot, dan kemudian ia mengatakan kepada Nabot bahwa ia ingin untuk membeli kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Tetapi teman-teman, apa yang terjadi ya? Nabot menolak untuk memberikan kebun anggur itu, karena kebun anggur itu adalah warisan atau pemberian dari nenek moyangnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena Nabot menolak untuk memberikan kebun anggurnya kepada Ahab, maka Raja Ahab segera pulang dengan hati yang sangat marah. Ia pergi ke rumahnya, lalu naik di tempat tidurnya dan tidur, dan ia tidak mau makan karena ia merasa sedih dan sangat marah kepada Nabot karena Nabot menolak untuk memberikan kebun anggurnya yang diingini oleh Raja Ahab. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Raja Ahab sangat sedih, sehingga istrinya Isabel datang lalu merencanakan niat jahat untuk mengambil kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot secara paksa. Lalu segera sesudah itu Isabel menulis surat yang isinya mengatakan bahwa Nabot telah melakukan kesalahan yang besar kepada Allah dan raja, sehingga ia meminta untuk segera membunuh Nabot. Surat yang ditulis sama Isabel kemudian dibagi-bagikan kepada semua pemimpin yang ada di kota. Kemudian semua pemimpin itu menuduh Nabot, tetapi ternyata adik-adik, Nabot itu tidak melakukan kesalahan seperti yang dikatakan oleh Isabel. Tetapi adik-adik, pemimpin-pemimpin itu menolak untuk mempercayai Nabot, sehingga mereka segera membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot sampai Nabot mati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan ternyata Ratu Isabel sangat senang karena niat jahatnya telah berhasil, dan ia telah berhasil mengambil kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Adik-adik, sangat jahat ya Ratu Isabel ini. Kita tidak boleh meniru apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel ya adik-adik. Raja Ahab pergi ke kebun anggur dan ia menjadi senang karena bisa memilikinya. Nah adik-adik, ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Tidak boleh mengambil yang bukan milik kita ya adik-adik. Ketika Raja Ahab sedang bersenang-senang di dalam kebun anggur itu, tiba-tiba datang Nabi Elia dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Isabel karena mereka telah melakukan kesalahan yang besar dan membunuh Nabot demi kebun anggur yang diambilnya. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut karena pasti dia menerima hukuman dari Tuhan. Adik-adik, ketika kita melakukan yang jahat, yang pasti Tuhan akan menghukum kita seperti yang dilakukan oleh Raja Ahab ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ahab mengaku dosanya dan meminta ampun, dan ia berpuasa dan memakai kain kabung. Ia mengakui kesalahan yang dilakukan oleh dia. Adik-adik, kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel, yaitu adalah hal yang jahat. Karena kasih itu tidak egois dan tidak boleh menginginkan apa yang bukan milik kita ya adik-adik, apalagi melakukan hal yang jahat untuk merampas hak milik orang lain seperti gambar yang adik-adik lihat di sini ya. Tidak boleh mengikuti hal itu ya adik-adik. Nah adik-adik, seperti gambar yang adik-adik lihat ini, kasih itu menyayangi, saling peduli, dan saling menolong, serta membantu orang lain. Bahkan memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan kita merampas apa yang dimiliki orang yang bukan milik kita adik-adik ya. Nah firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita supaya kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus kita akan berdoa doa syafaat. Kita akhiri dengan doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Tuhan berkati kami dan tolong kami supaya kami tidak egois. Kami memiliki kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kami, supaya kami belajar untuk menerapkan kasih itu dalam kehidupan kami. Meskipun kami masih kecil, kami berdoa supaya Tuhan ajar kami, supaya kami mengasihi orang lain. Dan kami berdoa supaya Tuhan nolong kami, agar kami boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menaikkan syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka dalam segala kehidupan mereka. Dalam pendidikan mereka, saat ini mereka sudah mulai kembali pendidikan dalam semester yang baru. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, semangat, gairah untuk tetap belajar, dan biarlah segala kebutuhan dan segala yang digumuli mereka Tuhan memberkati. Berkati orang tua mereka Tuhan dalam mendidik mereka, menjaga mereka. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha mereka, tugas dan tanggung jawab, pekerjaan mereka, rumah tangga yang ada. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menolong. Bahkan kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini dan pulihkan bangsa ini dari virus corona. Tuhan menolong, berkati setiap para pemerintahan yang ada yang terus berjuang untuk menangani virus corona ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk seluruh para medis yang terus berjuang keras di garis depan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi virus corona. Tuhan juga memberkati untuk setiap orang-orang yang saat ini terbaring di rumah sakit karena akibat virus corona. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati kami semua sebagai guru-guru sekolah minggu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk tetap melayani dalam segala situasi yang ada. Kami tidak patah semangat, tetapi kami tetap bersatu hati, bergandengan tangan, sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Berkati semua guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan masing-masing, tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan juga, supaya biarlah kami tetap memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk seluruh pelayanan yang ada di gereja Box Citra Grand. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pergumulan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan hafal ayat hafalan kita hari ini dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan kelima. Kita mulai ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri,
Ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terima kasih, selamat mencoba. Dadah. Adik, ya saat ini kita akan membuat puisi. Bahan-bahan yang kita perlukan ada 2 kertas. Pertama, kertas HPS. Yang kedua, kertas origami. Adik-adik kalau tidak ada kertas origami, bisa menggunakan kertas yang lain. Setelah itu, kita gunakan gunting dan juga lem kertas. Nah, pertama kita buat dulu bentuk hati. Kita gunting dulu bentuk hati. Setelah itu baru adik-adik lengketkan pakai lem kedua bentuk hati ini. Baru adik-adik tulis puisi tentang kasih. Bisa adik-adik cari dari ayat hafalan atau bisa dari ayat dari Alkitab. Seperti contoh yang kakak berikan. Halo Dede. Nah, hari ini kakak akan membacakan contoh puisi yang akan dibuat oleh adik-adik ya, seperti yang dijelaskan Kak Vina tadi. Ini kakak buatnya dari ayat hafalan kita hari ini ya. Adik-adik boleh buat yang lain dengan tema kasih. Oke, kakak akan mencoba membacakannya adik-adik ya, dengan tema kasih. Kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Oke adik-adik, itu contoh puisi yang kakak kasih. Silahkan adik-adik buat puisi yang lain dengan tema kasih. Adik-adik boleh menulis 1 atau 2 bait, kemudian adik-adik membacakannya dan adik-adik sambil di videoin sama bapak atau mama dan kirim ke grup sekolah minggu. Terima kasih, dadah.